Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai relasi rekursif. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan menyelesaikan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Mengenai fungsi pembangkit ini sudah kita bahas di bab sebelumnya, ya. Nah, kali ini kita akan menyelesaikan relasi rekursif dengan menggunakan fungsi pembangkit. Adik-adik masih ingat ya, pada pertemuan sebelumnya kita menyelesaikan relasi rekursif itu dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu itu digunakan hanya untuk relasi rekursif homogen. Nah, bagaimana dengan relasi rekursif non homogen? Nah, kita akan menggunakan fungsi pembangkit untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke contohnya saja. Contoh 2.3.1. Adik-adik bisa lihat di bukunya halaman 38. Ya, gunakan fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut. Ya, kondisi awalnya diketahui A0 itu sama dengan 1, A1-nya sama dengan 3. Kemudian bagian rekursifnya diketahui AN sama dengan 2AN dikurang 1 ditambah 4 berpangkat N dikurang 1, di mana N-nya itu lebih besar atau sama dengan 2. Jadi pertama kita misalkan dulu ya, TX itu adalah fungsi pembangkit biasa. Sampai tak hingga simbolnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita ke bagian rekursifnya. Nah, ini kita mulai dari N lebih besar sama dengan 2. Ya, jadi seperti ini 2N dikurang 1 ditambah 4 berpangkat N dikurang 1. Nah, sekarang kita akan, supaya ininya identik, oke? Kita akan kalikan dia dengan X berpangkat N. Kemudian kita mulai dari di sini kan N sama dengan 0. Nah, sementara untuk persyaratan dari bagian rekursifnya sendiri adalah N lebih besar sama dengan 2. Jadi pertama kita kalikan dulu semua ruas dengan X berpangkat N. Dikali X berpangkat N. Kemudian setelah itu kita sigmakan, ya. Nah, di sini kita mulai dari N. Saya sigmakan ya. Sigma N sama dengan 2. Oke. Sampai tak hingga AN X berpangkat N. Kemudian yang di ruas kanan juga seperti itu. N sama dengan 2 sampai tak hingga AN kurang 1 ditambah 4 berpangkat N kurang 1 X berpangkat N. Sekarang kita akan uraikan dulu yang di sebelah kiri. Ya, jadi kita selesaikan dulu yang di ruas kiri. Ya, yang ini. Nah, agar ini identik, oke? Berarti saya harus ubah dia sedemikian rupa supaya N sama dengan 2 di sini itu berubah menjadi N sama dengan 0. Ya, caranya seperti ini. Atau ilustrasinya seperti ini adik-adik. Misalkan di sini ada N sama dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk sigma N sama dengan 2 atau mulai sama dengan 2 berarti ini ya, mulai dari N sama dengan 2 sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, berarti ini untuk sigma di sini N sama dengan 2. Sekarang kita akan mundur 2 langkah ke N sama dengan 0. Berarti di sini. Nah, supaya sama, nah, berarti ini sigma N sama dengan 0, kita akan kurangi dia dari N sama dengan 0 dan juga N sama dengan 1. Oke, dipaham?
supaya hasilnya tetap identik. Iya, jadi langsung saya tulis saja. Berarti untuk sigma N sama dengan 2, ya, itu sama saja. Kalau sigma N sama dengan 1, saya kurangi dengan N sama dengan 0, ya, gantiannya dengan 0, berarti A0 dikali X berpangkat 0. X berpangkat 0 adalah 1, berarti saya tulis di sini saja A0, ya kan? Saya kurangi lagi dengan N-nya sama dengan 1, berarti A1, oke. Kemudian X berpangkat N, N-nya diganti 1, berarti sisa X di sini. Nah. Ya, kita peroleh ini sama dengan PX itu sendiri. PX dikurang A0, A0-nya itu adalah 1. Kemudian A1X, A1-nya adalah 3, berarti di sini adalah 3X. Iya. Berarti ya, kalau yang di ruas kiri saya sigmakan, berarti kita dapat PX dikurang 1 dikurang 3X. Ya, sekarang kita ke ruas kanannya. Nah, baik, sekarang kita beralih ke ruas kanan. Ya, suku pertama di ruas kanan adalah 2AN dikurang 1. Tadi kita kalikan dengan X berpangkat N, kemudian kita sigmakan, ya. Berarti sigma N, kita mulai dari 2AN dikurang 1 X berpangkat N. Nah, sekarang N dikurang 1 dan X berpangkat N, kita usahakan dia untuk sinkron. Sehingga ini saya akan jadikan dia menjadi X berpangkat N dikurang 1. Nah, X berpangkat N itu sama saja kalau saya jadikan X berpangkat 1 dikali X berpangkat N dikurang 1. Ya kan? Kalau X-nya ini kan sama-sama basisnya 1 ditambah 1, ini kalau saya tambahkan berarti akan tersisa X berpangkat N. Seperti itu, ya. Supaya indeks dari A, di mana indeksnya adalah N dikurang 1, sama dengan pangkat dari X, yaitu N dikurang 1. Nah, ini akan berubah menjadi sigma N sama dengan 2, ya, 2A N dikurang 1, oke, dikali X berpangkat N dikurang 1, ya kan, dikali X, ya. X berpangkat 1 sama dengan X sendiri. Nah, sekarang 2X-nya saya akan keluarkan, ya, karena yang berjalan di sini, oke, adalah N. 2 tidak ada elemen N-nya, X juga tidak ada elemen N-nya, sehingga 2 ini bisa saya keluarkan dari sigma. Berarti di sini 2X sigma N sama dengan 2 sampai hingga A N dikurang 1 berkali X berpangkat N dikurang 1. Oke, ini sudah sinkron indeks dan pangkat dari X. Sekarang yang tidak sinkron adalah N sama dengan 2. Karena di sini sama dengan 1, di sini sama dengan 1, di sini juga mestinya N sama dengan 1. Ya, supaya kita bisa ganti ini menjadi PX. Jadi PX ini selain seperti ini bentuknya, bisa juga seperti ini bentuknya. Sigma N sama dengan 1 sampai hingga N dikurang 1 X berpangkat N dikurang 1. Iya. Dan seterusnya, ya. Kalau misalnya di sini N sama dengan 2, berarti di sini AN dikurang 2 dikali X berpangkat N dikurang 2. Ya, seperti itu, ya. Nah, sehingga supaya ini kita bisa ganti menjadi PX, berarti ini harus kita jadikan N sama dengan 1 terlebih dahulu. Sama tadi caranya. Nah, sekarang ini saya tulis kembali, saya ganti N-nya menjadi sama dengan 1. Nah, sekarang supaya ini identik, ya, jadi kita akan kurangi dia untuk N sama dengan 1. Oke,
Nah, ganti n-nya sama dengan 1, berarti A 1 dikurang 1 berarti A 0. X berpangkat 1 dikurang 1 berarti X berpangkat 0, yang artinya sama dengan 1. Berarti di sini tersisa A 0. Iya, karena tadi n sama dengan 2 adalah satu elemen punyanya ini ya, satu bagian maksud saya. Berarti ini kita kasih kurung. Sehingga di sini terakhir kita dapat 2x. Ini kan sama dengan px ya. Berarti di sini px itu dikurang nolnya kita ganti dengan 1. Iya. Sehingga diperoleh 2x px dikurang 2x kali 1 2x. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke ruas kanan bagian kedua. Nah, yang ini ya. Berarti tadi kita sudah kalikan dia dengan x berpangkat n, dan juga kita sudah sigmakan. Berarti kita dapat sigma n sama dengan 2 sampai hingga 4 n berpangkat 1 dikali x berpangkat n. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini kita akan sinkronkan antara pangkat dari 4 dan juga pangkat dari x. Di sini pangkat dari 4 adalah n dikurang 1, berarti kita akan jadikan juga pangkat dari x itu n dikurang 1. Caranya sama seperti tadi, berarti di sini sigma n sama dengan 2 sampai hingga itu 4 berpangkat n dikurang 1 dikali x berpangkat 1 dikali x berpangkat n dikurang 1. Nah, sekarang karena elemen x ini tidak ada elemen x-nya ya, tidak ada unsur x-nya, nah, sehingga x ini saya akan tarik ke depan. Ya, saya tulis seperti ini. X-nya tadi saya tarik ke depan, ya seperti ini. Nah, sekarang pangkatnya sama. Oke, jadi saya bisa satukan dia. Nah, kita bisa satukan. Saya tulis di sebelah sini saja ya. Berarti x sigma n dikurang 2 x sama dengan 2. Oke, sampai hingga itu n sama dengan 2 4x ya n dikurang 1. Nah, sekarang ini belum sinkron ya. Nah, karena di sini pangkatnya adalah n dikurang 1, sementara di sini sigmanya itu masih n sama dengan 2. Supaya sinkron kita akan jadikan dia menjadi n sama dengan 1. Ya. Berarti ini kita munculkan satu elemen satu bilangan, satu langkah. Berarti di sini x dikali ya sigma n sama dengan 1 sampai hingga 4x berpangkat n dikurang 1. Ya, sekarang kita ganti ini, kita ganti n-nya sama dengan 1, berarti ini kita kurang dengan kita ganti n-nya sama dengan 1, berarti 4x berpangkat 1 dikurang 1 berarti berpangkat 0 ya. 4x berpangkat 0 itu sama dengan 1. Iya. Sekarang kita peroleh x dikali. Ya, saya tulis di bawah sini saja. Ingat kembali bahwa sigma sigma x berpangkat n gitu, n sama dengan 0 sampai hingga ya. Nah, itu sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat ditambah dan seterusnya. Nah, ini yang sama dengan 1 per 1 dikurang x. Nah, gitu kan? Nah, berarti ini identik, perhatikan ini identik dengan ini. Ya,
Tapi di sini x-nya, di sini 4x, di sini 1, di sini juga ini kurang 1, di sini 0, di sini juga mestinya dikurang 0 di sini ya. Nah, jadi ini sudah bisa kita identifikkan. Tapi x-nya di sini kita ganti dengan 4x. Berarti di sini kita dapat langsung saja berarti 1/1 dikurang 4x gitu. Dikurang 1. Iya. Sehingga kita peroleh di sini terakhir x per 1 dikurang 4x dikurang x. Nah, gitu. Saya hapus dulu yang di bawahnya. Ya, sekarang kita kumpulkan semua elemennya yang tadi kita sudah dapatkan ya. Berarti di sini px dikurang 1 dikurang 3x. Nah, ini ruas kirinya ya, sama dengan ya 2x. Px dikurang 2x ditambah ya, ditambah x per 1 dikurang 4x dikurang x. Nah, sekarang kita kumpulkan yang ada elemen px-nya ke ruas kiri. Nah, selebihnya saya akan drop dia ke ruas kanan. Berarti di sini px dikurang 2x px sama dengan ya x per 1 dikurang 4x. Nah, itu. Kemudian di sini 2x dikurang x min 1 menjadi plus min 3x menjadi tambah 3x. Sekarang min 2x kurang x ditambah 3x berarti habis ya, berarti sisa ini dengan ini. Nah, kemudian untuk ini px habis satu ini saya keluarkan elemen yang sama, berarti px ya di sini sisa 1 dikurang 2x sama dengan x per 1 dikurang 4x ya ditambah 1 karena ini habis dengan ini. Kemudian kita samakan penyebutnya untuk di ruas kanan, berarti di sini menjadi x ditambah 1 dikurang 4x per 1 dikurang 4x. Ya, di sini kita peroleh ya x dikurang 4x berarti min 3x ya, berarti di sini 1 dikurang 3x per 1 dikurang 4x. Nah, gitu. Sekarang ruas kiri akan bersisa px, selebihnya saya akan drop ke kanan. Berarti di sini sama dengan 1 dikurang 3x per 1 dikurang 4x dikali 1 dikurang 2x. Ya. Ya, sekarang saya akan ubah penyebutnya, oke, menjadi dua elemen yang terpisah. Jadi saya pecah dia sehingga kita misalkan dulu ya. Pembilangnya itu saya tulis dulu penyebutnya. Di sini 1 dikurang 4x kemudian ditambah 1 dikurang 2x. Nah, jadi penyebutnya saya pecah menjadi seperti ini. Yang di atas saya misalkan dia dengan A, kemudian di sini dengan B. Iya. Sekarang ini kita akan formulasikan supaya sama dengan ini. Jadi yang ruas kanan akan saya samakan dengan ruas kiri. Saya hapus dulu. Ya, saya angkat ke atas ya. Nah, ini saya kali silang, saya dapat berarti di sini A 1 dikurang 2x. Ya. Kemudian ini ditambah B 1 dikurang 4x. Nah, penyebutnya kita satukan ya. 1 dikurang 4x kali 1 dikurang 2x.
ditambah B dikurang 4 BX per, ya sama dengan saja di bawahnya ya. Nah sekarang kita kumpul yang ada elemen X-nya. Berarti di sini ya min 2A itu dikurang 4B X, oke? Saya langsung ya, ditambah A ditambah B per, ya ini dia penyebutnya. Sekarang ini dia penyebutnya. Sekarang kita akan samakan yang di sini dengan yang di sini. Nah, yang ada variabel X-nya berarti sama dengan min 3. Oke? Nah, sekarang koefisien dari variabel X adalah min 3, berarti ini adalah ekivalen dengan min 3. Saya tulis di sebelah sini saja. Di sini. Berarti min 2A kurang 4B sama dengan min 3. Selanjutnya konstantanya A ditambah B sama dengan 1. Ya, kita akan gunakan eliminasi atau substitusi untuk menyelesaikan ini. Ya, sekarang kita eliminasi. Ya, jadi ini saya bagi 2. Ya, berarti dapat min A. Saya langsung tarik ke bawah ya. Min A dikurang 2B sama dengan min 3 per 2. Ya, jadi A ditambah B sama dengan 1. Dijumlah, nah, kita dapat min B sama dengan min 1/2. Berarti B nya itu sama dengan 1/2. Ya, masukkan ke persamaan kedua. Kalau B nya sama dengan 1/2 dan A tambah B sama dengan 1, berarti diperoleh A nya sama dengan 1/2 juga. Nah, jadi kita ganti. Berarti di sini saya ke sini ya. Berarti 1/2 per 1 dikurang 4X ditambah 1/2 per 1 dikurang 2X. Di sini tadi PX. Iya. Ya, sekarang kita perhatikan ya. Ini penyebutnya bisa kita jadikan menjadi bentuk tak hingga. Caranya kita keluarkan karena kebetulan masing-masing ada 1/2-nya. Untuk pembilangnya berarti saya bisa keluarkan 1/2-nya. Berarti di sini 1/1 dikurang 4X ditambah 1/1 dikurang 2X. Nah, saya hapus dulu yang sebelah sana. Ya baik, kita lanjutkan adik-adik. Ini mohon maaf kostumnya diganti ya, karena sesuatu dan lain hal saya harus ganti kostum. Nah sekarang kita akan jadikan dia menjadi deret tak hingga. Nah ini perhatikan bentuknya adalah deret tak hingga ya. Begitu juga dengan yang ini. Nah sekarang saya tulis di sampingnya ya 1/2. Nah ini bisa kita jadikan menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah gitu, berarti di sini 4 berpangkat X berpangkat ya 4X berpangkat N. Iya, ini ya kan, demikian juga dengan yang di sebelahnya. Dalam kurung sigma 2X berpangkat N, ini mana ini sama dengan 0 sampai tak hingga. Itu ini bukan S ya, itu tak hingga.
Saya perbaiki dulu tulisannya. Kemudian ini saya urai, kita dapat ya 1/2 kemudian sigma n sama dengan 0 sampai tangga di sini 4 berpangkat n x berpangkat n ditambah sigma n sama dengan 0 sampai tangga 2 berpangkat n x berpangkat n. Sekarang elemen yang sama atau unsur-unsur yang serupa itu kita satukan ya, berarti sigma sama, kemudian x berpangkat n juga, dan juga 1/2-nya ya, berarti di sini sigma n sama dengan 0 sampai hingga, kemudian di sini 1/2 dalam kurung 4 berpangkat n ditambah 2 berpangkat n iya x berpangkat n. Nah, seperti itu. Sekarang setelah mendapatkan bentuk seperti ini, kita akan mengembalikannya ke bentuk semula. Nah, sebelumnya kita mengalihkan dengan x berpangkat n dan juga kita sigmakan. Sekarang kita akan hilangkan x berpangkat n-nya dan juga sigmanya. Saya hapus dulu. Sehingga adik-adik kita peroleh terakhir solusi dari relasi rekursifnya adalah AN sama dengan 1/2 kali 4 berpangkat n tambah 2 berpangkat n. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke bagian berikutnya, perlu saya sampaikan adik-adik bahwa fungsi pembangkit ini selain untuk relasi rekursif non homogen, itu juga bisa kita gunakan dalam menyelesaikan relasi rekursif homogen. Jadi untuk fungsi pembangkit ini itu bisa kita gunakan di hampir semua relasi rekursif, baik itu homogen maupun non homogen.